Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Kiranya semuanya boleh merasakan keadaan yang baik bersama dengan Tuhan. Sekalipun dalam keadaan yang saat ini terjadi, kita mengalami situasi yang tidak dalam kebaikan secara manusia, tapi mari kita melihat dengan mata iman kita. Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Tuhan memberkati kita semua. Marilah saat seperti ini kita boleh menikmati penyembahan bersama, kita menikmati firman bersama, seperti kalau kita beribadah pada hari Minggu seperti biasanya. Mari kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan selalu baik dalam setiap kehidupan kita, dan Dia menyatakan kebaikannya bagi setiap kita. Datang kepada Tuhan, naikkan syukurmu kepada Dia. Lihat kebaikan Tuhan, sekalipun situasi apapun yang kita alami. Pandang Dia, Dia yang menyatakan pertolongannya, Dia yang menyatakan anugerahnya, Dia menyatakan kebaikannya buat setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami selalu bersyukur, kami selalu memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami rasakan Engkau baik, Engkau baik Yesus. Kami bersyukur, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami nyatakan Engkau Allah. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami naikkan pujian, kami tinggikan namamu, sembah. Haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan, setiap hal terjadi seturut dengan rencanamu. Kami tahu setiap firman-Mu dikenapi, dan kami ada di dalam rancangan-Mu Tuhan. Hidup kami oleh karena anugerah-Mu, hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan, sebab Engkau selalu bersama di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Kita sembah, kita puji Dia. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran.
sempurna. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan kepada Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Ini pujian kami mengagungkan Engkau, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji
sembah, ini pujian sembah kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mau menikmati firman-Mu. Firman-Mu itu kekuatan bagi setiap kami dan setiap langkah kehidupan kami. Kami siapkan hati kami, bawa kami di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami tahu Kau tuntun setiap langkah kami. Kami tahu Kau ada di dalam jalan-jalan kami, dan Kau tahu isi hati setiap kami. Teguhkan kami, berkati kami Tuhan. Haleluya. Siapkan hati setiap kita. Kita mau terima berkat firman Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan tahu dalam setiap kehidupan kita, bahkan isi hati kita. Mari kita berserah penuh kepada Tuhan. Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Nyatakan pujian dari awal, kita siapkan hati kita terima firman Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalam hatiku Kau tahu, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalam hatiku, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Waktu saya serahkan firman Tuhan. Seakan di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
bersamaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini satu perkara yang kami imani, bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami dalam segala keadaan yang kami hadapi. Terima kasih untuk kesempatan ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Marilah ya Roh Kudus, terangi hati kami. Berikanlah kami kemampuan untuk terus berharap kepadamu. Berikanlah kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu, dan firman-Mu pasti digenapi. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga kita masing-masing. Hari Minggu ini adalah hari Minggu kedua di mana kita tidak bisa menikmati kebersamaan dalam peribadatan secara fisik. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Tuhan tetap hadir di tengah-tengah keluarga kita. Sebagaimana yang Tuhan sampaikan bahwa ada 2-3 orang yang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ada di tengah-tengah perhimpunan kita. Ada 2 atau 3 orang yang bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan memberikan apa yang menjadi permohonan, apa yang menjadi doa. Karena itu tetaplah menikmati kebersamaan dengan Tuhan, sekalipun dalam komunitas kecil, yaitu di tengah-tengah keluarga kita. Ya, puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-62. Demikian yang disampaikan Tuhan Yesus melalui Injil Lukas. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul "Hal Mengikut Yesus". Ya. Dan hari-hari ini memang sebuah ujian yang tidak ringan dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang disampaikan melalui Injil Lukas ini, ada 3 perkara, ada 3 hal yang Yesus ingin tekankan kepada kita. Sehingga dengan demikian apapun yang terjadi
dalam kehidupan kita, kita tidak akan bergeser, kita tidak akan goyah, kita akan tetap memiliki ketetapan dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebagaimana yang terjadi pada waktu itu, ya, ada seseorang yang menyampaikan, ya, kepada Tuhan Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ya, dan ini sebuah hal yang sangat baik, di mana orang mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Yesus. Tetapi apa yang dikatakan Yesus menjawab, ya, apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Yesus justru berkata begini, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ya, jadi tidak serta-merta kemudian Yesus mengakomodir, Yesus mengiyakan apa yang menjadi kerinduan, keinginan orang tersebut. Bahkan seakan-akan Yesus meletakkan sebuah hambatan, ya, pada diri orang tersebut. Ya. Namun yang menjadi maksud Yesus adalah sebenarnya bagi setiap orang yang ingin ikut Yesus Kristus, syarat yang pertama, orang tersebut harus memiliki kesiapan, ya, menghadapi segala kemungkinan. Kemungkinan baik, oke, puji Tuhan, haleluya. Tetapi ada kalanya kehidupan seseorang bisa saja diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, kira-kira siap enggak orang yang mau menjadi pengikut Yesus, ya, dia harus mempersiapkan diri apapun kemungkinannya. Bahkan dalam hal ini seakan-akan Yesus ingin mengatakan bahwa dibandingkan dengan seekor serigala, dibandingkan dengan seekor burung, Yesus itu jauh lebih miskin. Kenapa? Karena serigala punya liang. Kenapa? Karena burung punya sarang. Sedangkan Yesus Kristus untuk meletakkan kepalanya saja dia tidak punya tempat. Nah, menghadapi kenyataan seperti ini, kira-kira orang siap enggak? Ya, kalau menjadi pengikut Yesus selalu diberkati, oke, puji Tuhan, haleluya. Menjadi pengikut Yesus Kristus, kita akan menerima segala berkat yang terbaik yang dianugerahkan kepada kita, puji Tuhan, haleluya. Tetapi ternyata kehidupan itu, ya, kata orang, bagaikan roda yang sedang berputar, kadangkala di atas, tapi kadangkala juga di bawah. Nah, siapkah seseorang menjadi pengikut Yesus Kristus? Apalagi dengan ujian yang sekarang ini yang dihadapi, ya, bukan lagi di satu wilayah saja, tetapi ini sudah menjadi kesusahan, kesulitan, ketakutan, kecemasan secara global. Seluruh dunia menghadapi masalah yang sama. Ya, kita harus percaya bahwa Yesus punya cara tersendiri untuk memberikan pertolongan kepada kita. Kalau kemudian akhirnya kita diperhadapkan dengan sebuah kenyataan yang sekarang ini sedang dihadapi oleh banyak orang, maukah kita tetap menjadi pengikut Yesus Kristus yang setia? Maukah kita menjadi pengikut Yesus Kristus sekalipun keadaan serba tidak memungkinkan seperti ini? Ya, ini harus menjadi tekad bulat bagi kita. Kita harus siap sedia menghadapi segala kemungkinan, sehingga dalam kesulitan, dalam kecemasan, kita tidak perlu lari kepada siapapun juga kecuali kepada Yesus Kristus. Tuhan punya cara untuk memberikan pertolongan kepada kita. Kalau saja, ini kalau saja. Kenapa saya katakan kalau saja? Karena virus corona atau orang sebut COVID-19,
Ya, itu bisa melanda siapa saja. Itu bisa menginfeksi siapa saja. Dan orang yang terinfeksi, ya puji Tuhan, haleluya, dia bisa saja selamat. Dia bisa saja tidak mengalami pengaruh apa-apa. Tapi pahitnya kalau ternyata antibodi kita tidak kuat dan kemudian akhirnya kita kalah. Sekalipun kita percaya bahwa Tuhan itu mampu memberikan pelindungan kepada kita. Seperti Yohanes pasal 17 ayat 15. Ya, Tuhan Yesus berdoa, aku tidak meminta kepadamu ya Bapa supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini. Tetapi aku meminta kepadamu supaya engkau melindungi dari yang jahat. Itu doa Tuhan Yesus. Tetapi kalau ternyata Tuhan berkehendak lain dan kemudian akhirnya kita menghadapi sebuah kenyataan yang secara daging itu merupakan sebuah hal yang pahit. Tetapi kita harus tahu bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Kalau Tuhan masih menghendaki kita berada di dalam dunia ini, itu artinya bahwa perlindungan Tuhan itu akan dinyatakan kepada kita. Tetapi kalau toh Tuhan berkehendak lain, Tuhan menginginkan supaya kita kembali kepada Tuhan. Ya, itu bukan suatu hal yang menakutkan. Karena kapanpun kita pasti akan kembali. Dengan cara apapun kita akan kembali. Karena itu virus corona itu bukan sesuatu yang harus membuat kita takut. Virus corona tidak boleh membuat kita patah semangat. Virus corona tidak boleh menjadi sesuatu yang menekan kita, menyatakan pressure-nya, tekanannya kepada kita. Karena apa? Tuhan rencananya jauh lebih baik. Kalau kita diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, virus corona tidak akan mampu untuk menerjang kehidupan kita. Karena kalau kita kembali itu memang sudah rencana Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan kita tetap ada di sini, ya Tuhan berkehendak supaya kita masih melanjutkan tugas yang harus kita lakukan. Nah, karena itu hal yang pertama yang saya sampaikan tadi adalah kita mesti siap menghadapi segala kemungkinan. Ya, kemungkinan yang baik, haleluya, kita siap. Tapi kemungkinan yang terburuk kita hadapi, kita tetap siap. Puji Tuhan. Itu hal yang pertama yang Yesus inginkan supaya kita tetap menjadi pengikutnya yang terus-menerus menikmati segala rancangan Tuhan atas kita. Nah, hal yang kedua, coba perhatikan apa yang dinyatakan di sini. Ya, ada seorang yang berkata begini. Ya, ada seseorang yang menurut Yesus dia diajak untuk menjadi pengikut Yesus karena Tuhan Yesus berkata begini, ikutlah aku. Nah, ajakan Yesus ini ternyata ya ditanggapi oleh orang tersebut. Orang tersebut kemudian berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, pernyataan yang disampaikan oleh orang tersebut ketika dia minta izin supaya dia menguburkan bapaknya terlebih dahulu. Nah, sebenarnya dalam teks bahasa asli, ya artinya sebenarnya bapaknya belum mati sebenarnya. Nah, sebenarnya terjemahannya begini, izinkanlah aku pergi dahulu untuk ya bersama-sama dengan bapakku. Lah, kalau nanti bapakku sudah meninggal, sudah mati, ya, baru kemudian aku akan ikut engkau. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian dikasihi Tuhan, ini sebenarnya Yesus sedang mengemukakan tentang apa yang namanya prioritas, mana yang harus didahulukan. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa cepat atau lambat, sekarang atau besok, semuanya kita pasti akan mati. Karena semua orang memang ditetapkan untuk mati satu kali. Ya, baru kemudian kita akan
menikmati kehidupan kekal di dalam surga. Tetapi untuk bisa masuk surga, ternyata ketetapannya adalah bahwa kita harus mati. Ya, entah dengan cara apa, kapan kita akan meninggal, di mana kita akan meninggal, ya, itu sebuah rahasia ilahi. Tetapi yang jelas bahwa kita semuanya akan meninggal, ya. Nah, karena itu semasa kita masih di dunia ini, ada satu hal yang Tuhan ingin tegaskan kepada kita sebagai pengikut Yesus, ya, ada prioritas. Ya, prioritas mana yang harus didahulukan. Ya. Nah, jadi ternyata mengikut Yesus itu adalah prioritas. Ya. Menikmati kebersamaan dengan keluarga kita, oke. Ya, menikmati segala kesenangan yang Tuhan berikan kepada kita, tidak masalah, ya. Disibukkan dengan segala pekerjaan yang kita lakukan, itu memang harus kita lakukan, ya. Tetapi menurut ayat ini, hal-hal tersebut bukan prioritas, bukan sesuatu yang didahulukan, ya. Bukan berarti kemudian akhirnya ketika kita mengikut Yesus Kristus, kemudian kita tidak memikirkan hal-hal yang lain. Ketika kita mengikut Yesus Kristus, kemudian tidak berarti kemudian kita tidak boleh bersama-sama dengan keluarga kita. Ketika kita mengikut Yesus bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Ketika kita mengikut Yesus Kristus bukan berarti kita tidak boleh menikmati segala kesenangan. Ya, bukan berarti seperti itu. Tetap saja silahkan lakukan hal-hal tersebut, ya. Tetapi hal-hal tersebut bukan menjadi prioritas, karena hal-hal tersebut itu hanya bisa kita lakukan semasa kita masih diberi kesempatan hidup di dalam dunia ini. Tetapi mengikut Yesus Kristus, ya, itu bukan hanya ketika kita ada di dunia ini, tetapi hal itu akan kita lakukan, kita jalani sampai kepada kekekalan, ya. Kekekalan. Nah, inilah maksudnya dengan melakukan segala sesuatu di dunia ini, tapi janganlah lupa bahwa kita ini pengikut Yesus, ya. Kita pengikut Yesus, ya. Karena itu secara tegas kepada orang yang tidak tahu prioritas ini, Yesus menjawab, ya, kepada orang yang diajak tadi, ya, kepada orang yang berdalih, ya, mau berkumpul dengan keluarganya terlebih dahulu baru mau mengikut Yesus, mau mengerjakan segala kesibukannya, mau menikmati segala kesenangannya, ya. Nyata bahwa itu hanya sebuah dalih. Nah, kepada orang-orang tersebut Tuhan Yesus menjawabnya begini, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ya, tetapi engkau, hai pengikut Kristus, pengikut Yesus, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ya, nah ini prioritasnya. Prioritasnya apa tadi sebenarnya? Pergi memberitakan kerajaan Allah di mana-mana. Jadi semasa kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati segala sesuatu yang ada di bumi ini, ya, kita punya tugas untuk memberitakan kerajaan Allah di mana-mana, supaya apa? Orang yang sesat jalannya dapat dibimbing menuju kepada keselamatan. Nah, karena itu melalui keberadaan kita sehari-hari bukan berarti kita harus jadi pendeta terlebih dahulu baru kita memberitakan kerajaan Allah. Karena memberitakan kerajaan Allah ini bukan hanya tugasnya pendeta, ya, tetapi ini tugas semua orang yang menjadi pengikut Yesus. Nah, panjenengan dan saya, ya, kita semuanya adalah pengikut Yesus. Artinya sebagai pengikut Yesus kita punya prioritas apa? Memberitakan kerajaan Allah di mana-mana, ya. Jadi melalui kehidupan kita sehari-hari, entahkah engkau sebagai orang
yang merasa dirinya kecil, orang yang sederhana, orang tidak terpelajar, atau engkau orang yang terpelajar, kita semuanya punya tugas yang sama. Melalui keberadaan kita, melalui kehidupan kita, supaya nama Yesus diberi beritakan, supaya keselamatan dibagikan kepada orang lain. Nah, karena itu apapun situasinya sekarang ini, ya nggak usah khawatir, nggak usah takut, ya toh. Kita nggak usah berpikir apakah kita akan terinfeksi corona atau tidak. Nggak usah berpikir seperti itu. Yang penting seperti saran pemerintah, ya kan? Ya, kita menjaga jarak, ya. Kemudian kita juga mencuci tangan dengan sabun, ya. Dan kemudian juga pola hidup bersih dan sehat. Ya, perilaku maksudnya, perilaku hidup bersih dan sehat itu kita lakukan, ya kan? Jadi hal seperti itu kita lakukan saja. Tapi masalah terinfeksi virus corona atau tidak, nggak usah takut, ya. Tuhan tetap memberikan perlindungan kepada kita, ya. Dan kalau toh misalnya perlindungan itu dibuka oleh Tuhan dan kemudian kita terinfeksi dan kemudian kita harus kembali, ya nggak usah takut. Wong dunia ini memang bukan tempat yang nyaman bagi kita kok, ya. Dunia ini memang bukan tempat yang nyaman. Dunia itu memang tempat berbagai macam kejahatan, ya. Tetapi Tuhan sudah terlebih dahulu menyiapkan tempat bagi kita. Kalau kita lepas dari dunia ini, kita beralih ke tempat kita yang baru. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, ya. Jadi prioritasnya ini yang jelas, ya. Beritakan kerajaan Allah di mana-mana, ya. Melalui kehidupan kita, ya. Barangkali mungkin kita bukan tipe orang yang fasih berbicara, nggak apa-apa, ya. Tetapi Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan juga bisa pakai kamu. Tuhan bisa pakai saya, ya. Jadi ingat prioritas, ngikut Yesus, ya. Nah, hal yang ketiga, coba perhatikan di sini, ya. Dan seorang lain lagi berkata, ya, ini orang lain, ya, yang memberikan pernyataan kepada Tuhan Yesus. Nah, orang ini berkata begini, aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku, ya. Tetapi Yesus berkata, ayat 62 ini, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, sebagai pengikut Yesus Kristus, ya, apa yang disampaikan Tuhan Yesus dalam hal ini? Kalau yang pertama tadi kan harus siap sedia menghadapi segala kemungkinan. Yang kedua, harus mengerti prioritasnya melalui kehidupan sehari-hari supaya kerajaan Allah diberitakan, firman Tuhan disampaikan. Ya, nah hal yang ketiga ini Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa menjadi pengikut Yesus Kristus itu harus menjadi keputusan pribadi, ya, keputusan pribadi. Nah, tetapi seperti orang yang mengajukan diri untuk menjadi pengikut Yesus, orang ini berkata, izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku, ya. Kata minta izin, pamitan ini sebenarnya konotasinya sebenarnya adalah apa? Ya, minta izin kalau diizinkan. Kalau tidak diizinkan bagaimana? Urung kan? Jadi kalau minta izin tetapi orang tua tidak mengizinkan, apakah kemudian akhirnya kita urung menjadi pengikut Yesus? Kan tidak boleh seperti itu. Jadi mengikut Yesus itu adalah keputusan pribadi. Tidak gampang dipengaruhi oleh siapapun juga. Tidak gampang dipengaruhi oleh situasi apapun juga. Kalau itu menjadi sebuah keputusan pribadi. Nah, ini yang dimaksudkan Yesus Kristus, ya. Jadi harus memiliki keputusan pribadi yang tegas, yang tidak bisa digoyahkan, yang tidak bisa digeser oleh siapapun juga. Karena itu Tuhan Yesus berkata begini kepada orang yang tidak memiliki keputusan pribadi. Tuhan berkata begini, setiap orang yang siap membajak
tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi fokusnya itu harus jelas. Fokusnya adalah kepada kerajaan Allah. Ya. Jadi kalau kita tidak memiliki keputusan pribadi, ya kita akan gampang dipengaruhi. Ya, akan gampang dipengaruhi. Ya. Jadi orang-orang seperti ini tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, jadi kalau kita memiliki keputusan pribadi, fokus kita jelas, ya haleluya, puji Tuhan. Maka komitmen kita tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh hal apapun. Kita tetap percaya bahwa segala sesuatu itu sudah diatur oleh Tuhan. Ya, segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan. Kita mesti percaya Tuhan itu sebagai apa? Perencana kehidupan kita. Ya. Tuhan itu yang memegang kedaulatan atas apapun yang terjadi kepada kita. Ya. Tuhan juga mengendalikan. Jadi kalau virus corona hari-hari ini sedang mewabah ke seluruh dunia dan WHO sudah mengatakan bahwa ini sebagai pandemi, ya. Nah, ini ya tidak akan pernah lepas dari segala yang dirancangkan oleh Tuhan. Dan apa yang dirancangkan Tuhan adalah apa? Rancangan damai sejahtera. Ya. Seperti Nabi Yeremia mengatakan, ya, melansir apa yang dikatakan Tuhan, Nabi Yeremia menyampaikan begini. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu kata Tuhan kan? Ya, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Ya, ada pada Tuhan, rancangannya tentang kita ada pada Tuhan. Dan kemudian Tuhan berkata begini, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Itulah sebabnya mari kita bersama-sama. Kalau kita ini sebagai pengikut Yesus Kristus, kita siap sedia menghadapi segala kemungkinan. Kemudian kita punya prioritas yang jelas, yaitu untuk memberitakan kerajaan Allah di mana-mana. Kita punya keputusan pribadi yang tegas, yang tidak bisa dipengaruhi oleh hal apapun juga. Ibaratnya kalau kita menjadi pengikut Yesus adalah pengikut Yesus yang tahan banting. Ya, orang bilang, ya, tinatah mendak jinoromenter, ora tedas tapak paluning gurindo. Setan ora bakal doyan, demit ora bakal ndulit. Kita akan menjadi orang yang berkemenangan di dalam segala sesuatu. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau ada di pihak kami. Kalau Kristus ada di pihak kami, siapakah yang akan menjadi lawan kami? Dan kami percaya kuasa, urapan Roh Kudus yang Tuhan telah berikan kepada kami adalah kuasa yang jauh melampaui segala kekuatan manapun juga. Di dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus yang mengalir di dalam darah kami memberikan imunitas terhadap penyakit apapun juga, bahkan termasuk virus corona yang melanda seluruh bumi ini. Kami percaya kuasa darah Yesus yang mengalir dalam darah kami ini memberikan proteksi atas kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu bahwa kami adalah pengikut-pengikut Yesus Kristus yang siap sedia menghadapi segala kemungkinan apapun yang terjadi. Kami adalah pengikut Yesus Kristus yang mengerti prioritas, yaitu supaya kami memberitakan kerajaan Allah di mana-mana. Dan kami mengambil keputusan secara pribadi, keputusan tegas menjadi pengikut Yesus Kristus yang tidak tergoncangkan, yang tidak tergoyahkan. Terima kasih, karena itu hamba-Mu berdoa, berkati jemaat-Mu sekalian, urapi mereka, biarlah kekuatan kasih karunia tetap ada pada mereka. Terima kasih, terpuji-pujilah Engkau di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, berkat dan damai sejahtera Tuhan mengalir atas kami semuanya. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ya, kita belum tahu apakah hari Minggu besok kita sudah berada di dalam gereja untuk menikmati persekutuan peribadatan bersama-sama. Kita belum tahu, ya, tetapi percayalah bahwa akan ada waktunya di mana sorak kemenangan itu akan menjadi bagian kita. Haleluya. Demikian saya percaya bahwa panjenengan semuanya tidak akan pernah takut apapun yang panjenengan alami. Baik, nah karena itu mari kita akan sekali lagi menaikkan doa, memohon berkat Tuhan dilimpahkan atas kita semuanya. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri, ya, berdoa kepada Tuhan. Setelah menaikkan doa berkat, nanti kita bersama-sama akan menaikkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk kesempatan persekutuan dalam roh yang kami jalin hari ini bersama dengan jemaat Tuhan di keluarga masing-masing, di tempat masing-masing. Terima kasih, kami percaya setiap pujian yang sudah dinaikkan tadi, haleluya, menggetarkan jiwa kami. Haleluya, semakin kami mendekat kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami, supaya firman itu terus berkata kepada kami, kami adalah pengikut Kristus di akhir zaman ini, dan kami tidak tergoyahkan. Haleluya. Terima kasih berkat-Mu atas kami semuanya. Yang sakit dijamah oleh Tuhan, yang berkekurangan dalam hal ekonomi, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati. Kami percaya Tuhan punya cara untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan, lawat keluarga kami masing-masing. Sekalipun aktivitas yang kami lakukan di hari-hari ini lebih banyak kami habiskan dengan aktivitas di rumah kami masing-masing, tetapi pertolongan Tuhan tetap ada pada kami. Terima kasih, Tuhan berkati kami. Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyempurnakan segala yang dipercayakan Tuhan atas kita, dengan segala berkat, kemurahan, kebaikan, dan pertolongan itu nyata atas kita semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, berkat-berkat yang terbaik itu dicurahkan atasmu sekalian. Haleluya. Kita menaikkan doa seperti diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.